Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Pengorbanan-Mu, sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih
kasih yang sungguh besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Allah yang besar, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ku kagum hormat. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu besar, penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bila segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sungguh besar. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan.
Besarkan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Bila segala pujian hanya bagi nama Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang ajaib buat kehidupan kita Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan buat karya yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau meraba
Raja mulia dalam kehidupan kami. Dan Kau memerintah selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan akan menolong supaya di saat yang teduh ini Roh Kudus benar-benar menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dibawa dalam seluruh kebenaran. Tuhan, tolong juga hamba-Mu ini yang serba biasa untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu perlu pertolongan daripada-Mu, supaya tidak keinginan hamba-Mu atau kehendak hamba-Mu, melainkan isi hati-Mu Kau curahkan kepada putra-putri kekasih-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan saat yang teduh ini untuk Kau berkati ya Bapa. Kau urapi ya Roh Kudus bagi kemuliaan nama Yesus. Dan kami berdoa dan menyerahkan saat yang teduh ini untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ini.
Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Kami persilahkan saudara-saudara duduk kembali. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini oleh karena anugerahnya kita bisa berhimpun kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya menikmati hadirat Tuhan dan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, pagi hari ini saya datang dalam ibadah ini dengan membawa firman Tuhan yang sangat sederhana. Hanya 3 petunjuk praktis saja bagi kita sekalian, 3 petunjuk praktis. Jadi karena ini adalah praktis, maka ya sudah untuk dipraktekkan saja, tidak perlu banyak dipikirkan. Jadi barangkali pagi hari ini bisa saja kita nanti baca firman, lalu setelah itu selesai ya. Karena kan 3 petunjuk praktis. Ini ada di dalam salah satu bagian dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, yaitu Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Filipi pasal 4 mulai ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Akibatnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau boleh di scroll ke atas lagi, saudara, maka 3 petunjuk praktis itu jelas sekali, mulai dari ayat yang pertama tadi, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ada satu kata perintah di situ. Bersukacitalah itu kan kata perintah. Lalu kata perintah kedua adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Lalu baru yang ketiga di ayat yang berikutnya, janganlah hendaknya. Jadi yang kedua hendaklah disuruh, tapi yang ketiga adalah jangan gitu. Jadi itu saja firman Tuhan pagi ini bagi kita sekalian. Lalu kita boleh siap-siap untuk melaksanakannya dalam. Tapi kadang-kadang pada waktu kita mulai berpikir mengenai perintah-perintah ini, jadi yang pertama-tama sangat jelas sekali. Kita diminta oleh Tuhan untuk bersukacita. Bagian bawahnya, ya. Bersukacitalah senantiasa, kata firman Tuhan. Klik lagi, bawah, di bawah. Bersukacitalah senantiasa, itu kata firman Tuhan. Jadi pada waktu saya dahulu bukan anak Tuhan, lalu kemudian saya jadi Kristen, gitu. Saya kemudian mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, lalu kemudian diajarkan kepada saya bahwa karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka apa-apa yang diperintahkan seyogianya kita laksanakan, gitu. Dengan semangat untuk melaksanakan firman Tuhan itu, maka kemudian saya katakan, oke, baik, ini adalah perintah yang pertama dalam ayat ini. Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Tapi kemudian pada waktu saya mulai berpikir-pikir, apakah saya memang bisa melaksanakan firman Tuhan ini langsung gitu? Lalu saya mulai ada problem menurut saya, yaitu disuruh bersukacita, apa saudara? Senantiasa. Senantiasa itu artinya apa sih? Selalu. Selalu itu artinya apa? Setiap saat. Setiap saat itu artinya apa? Tidak pernah tidak. Tidak pernah tidak. Nah, saya mulai bertanya kemudian, jadi apakah kita ini sebenarnya sudah menjadi pelaku firman ini? Siapa di antara kita yang di hidup kita setelah menjadi anak Tuhan itu, kita selalu bersukacita gitu. Bisa bersukacita senantiasa gitu. Nah, lalu kemudian saya mulai merasa ada problem, ada masalah. Ya, kalau saya nggak bisa bersukacita senantiasa, saya nggak bisa selalu bersukacita, saya kalau tidak bisa bersukacita setiap saat, berarti ayat firman Tuhan ini tidak pernah dapat saya lakukan. Mungkin sampai mati, saya nggak bisa melakukan ayat firman Tuhan. Nah, buat apa kalau firman Tuhan dikatakan lakukan ini, lalu kemudian nggak bisa melakukan? Apakah Tuhan
hanya mau main-main dengan kita gitu, maksud saya gitu. Tuhan memberikan perintah yang sedemikian rupa untuk kita lakukan, tapi kita nggak bisa melakukan. Nah buat apa itu? Masa Tuhan begitu gitu? Saya bergumul. Lalu kemudian saya mulai bertanya-tanya, ada apa dalam ayat ini ya kira-kira gitu. Nggak tahu kalau saudara-saudara nggak bergumul seperti itu pada waktu mau melaksanakan firman seperti ini. Lalu kemudian saya mulai berpikir, apa ada arti tertentu ya dalam kata sukacita itu? Lalu kemudian mulai saya cek. Dalam bahasa Inggris itu dipakai kata rejoice. Di kata rejoice itu berarti mungkin ada deket-deket dengan kata joy gitu. Lalu kemudian saya mulai cek. Pada waktu Paulus dulu nulis dalam bahasa apa? Kebetulan pas saya belajar itu, kemudian akhirnya saya bisa, coba sih bahasa itu apa? Ternyata kata joy itu dalam bahasa yang ditulis oleh Paulus dulu itu bunyinya kara, gitu. Kara. Jadi bukan koro, saudara ya, tapi kara. Lalu kemudian saya ingin tahu kara itu apa artinya? Kara itu apa? Lalu kemudian mulai dapat tahu ya. Dr. Lawrence Richards menulis perbedaan di antara joy dengan happiness gitu katanya. Happiness itu ya, kegembiraan itu adalah rasa senang yang ditimbulkan karena faktor dari luar. Jadi kalau kita nonton lawak gitu. Kesukaan lawak saudara siapa? Tukul, Sule, Asmuni. Asmuni zaman dulu ya. Siapa kesukaan lawak saudara? Mungkin ada saudara pas nonton lawak itu seneng gitu. Nah itu namanya happiness gitu. Waktu kita pas sakit gigi lalu nonton lawak gitu. Pas nonton lawaknya itu seneng. Tapi sesudah lawaknya selesai senep gitu kan. Jadi mulai sedih lagi, susah lagi gitu. Jadi berarti kesukaan kita, kesenangan kita ditentukan oleh faktor luar gitu. Lalu kemudian kalau begitu apa artinya kara itu? Apa? Joy itu. Joy itu, kesukacitaan itu sebenarnya adalah rasa senang yang ditimbulkan karena dari faktor dari dalam. Dari di dalam ini ada sumber sukacita, sumber kesenangan, sehingga akhirnya dia terus, Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, damai yang kuberikan kepadamu itu akan seperti air yang, sumber air, mata air yang keluar. Dan itu akan meluap keluar sampai kepada kesudahannya. Jadi itu dari dalam ini. Kalau begitu siapa yang menciptakan? Nah kalau kita membaca Galatia pasal 5, buah Roh Kudus adalah kasih, lalu sukacita. Jadi yang membuahkan itu, yang menciptakan itu, yang meng-create, menciptakan dalam sukacita dalam hati kita itu Roh Kudus. Memproduksi itu sehingga akhirnya keluar, akhirnya memberikan kepada kita kekuatan untuk melampaui apa yang ada di luar. Saya dulu pernah heran, pada waktu saya masih remaja, ada seorang penatua jemaat kami di Malang, yang pada waktu itu dia mengikuti anak mantunya yang pendeta itu sakit keras sampai kemudian mati. Nah dia itu sangat sayang kepada anak-anaknya, mantunya juga dianggap seperti anaknya sendiri. Nah dia pada waktu kehilangan menantunya itu, dia rasa kehilangan luar biasa. Ya dia nangis sejadi-jadinya. Tapi kemudian pada waktu pas acara pemakaman, dia lihat bahwa keluarganya semua serba sedih, semua sedih dan sanak familinya juga sedih sekali sampai akhirnya pada waktu mestinya diberikan roti untuk para pengunjung, nggak ada yang memberikan. Lalu bapak ini dalam seperti kekuatan dari sukacitanya itu, lalu kemudian dia mengambil roti, mengambil minum itu, dia sendiri yang membagikan itu. Semua orang yang hadir di situ tahu orang ini sangat menyayangi menantunya itu. Tapi bisa-bisanya di tengah-tengah seperti itu, dia masih ada sukacita yang meluap, yang melampaui kondisinya pada waktu itu. Nah ini adalah sukacita yang sesungguhnya, dan ini yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mengapa kok ini kita butuhkan dalam hidup kita? Nomor satu, karena kitab Nehemia mengatakan, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu ternyata adalah kekuatan kita. Jadi kalau kita mendapatkan sukacita dari Tuhan itu, kita akan dapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita ngomong, gak usah lah ngomong bersukacita dalam Tuhan, tapi sukacita saja
itu mendatangkan kekuatan atau tidak? Contohnya, pada waktu kita kehilangan seorang yang sangat kita sayangi, biasanya kemudian kita nangis, kita sedih, kita biasanya pada waktu itu kuat atau sedih atau lemah? Lemah. Tapi coba pada waktu saudara mendapatkan sesuatu yang saudara sukai, lalu sukacita, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi mesti ada satu sukacita yang nah, di-create oleh Tuhan. Kenapa tadi makanya dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya kalau di luar Tuhan, kita nggak akan bisa bersukacita senantiasa. Semua yang diberikan dunia ini serba kamuflase. Narkoba, senang-senang poya-poya, semua itu. Pada waktu dinikmati iya, tapi sesudah itu kita ada masuk di dalam kesedihan yang sangat dalam. Itu saya kadang-kadang pikir seperti seorang yang minum air garam. Pada waktu minum kayaknya puas, begitu sesudah minum hausnya minta ampun. Tapi kalau Tuhan itu memberikan air hidup, dan kita akan puas selama-lamanya oleh Tuhan. Itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Hanya Tuhan yang bisa memberi sukacita seperti itu yang di dalam kita. Karena itu mari kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita sehingga akhirnya Dia akan meng-create sukacita itu dan itu akan menjadi kekuatan kita. Orang yang kuat di luar biasa. Bu Esther pernah mengajak anak-anak pada waktu dulu kami ini sampai sekarang masih melakukan pelayanan penyebaran cerita Tuhan Yesus dalam bentuk majalah yang namanya Book of Hope. Kita sebarkan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia supaya anak-anak semua kenal Tuhan Yesus ya. Tidak peduli agamanya apa pokoknya. Tapi di situ ada artikel yang bagus sehingga mereka juga suka dengan artikelnya. Nah, ketika dus itu datang 1 tronton ke Sati, lalu kemudian kami minta bantuan mahasiswa untuk menurunkan dus-dus itu dibawa ke gudang kami di Sati. 1 tronton. Sudah malam-malam datangnya. Jadi anak-anak dari asrama pada datang. Lalu saya menyaksikan pada waktu mereka ngangkati dus-dus itu. Mereka yang melakukannya sambil bersenang-senang dengan temannya yang lain itu. Terus-menerus kekuatannya luar biasa. Tapi ada dua atau 3 mahasiswa yang rasanya seperti aduh sangat terpaksa melakukan itu. Jadi sedih. Maka anak itu sedikit-sedikit istirahat. Sedikit-sedikit istirahat. Ternyata sukacita itu memang memberi kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya ingin hidup kita penuh dengan vitalitas, ya mari kita izinkan Roh Kudus memproduksi sukacita itu. Sehingga akhirnya kita akan kerja tanpa ada tanpa ada lelah karena Dia menciptakan sukacita dalam hidup kita. Nah, saya kemudian merenung-renung. Kenapa Paulus sampai mengatakan sekali lagi ku katakan bersukacitalah gitu. Karena Dia mau supaya jemaat di Filipi itu sepanjang hidup ini sampai mati itu menikmati hidup dengan sukacita. Saudara-saudara kalau membaca bukunya Richard Foster menulis buku mengenai disiplin-disiplin rohani. Dia menunjukkan disiplin rohani yang pertama itu doa, baca Alkitab, lalu kemudian puasa, lalu belajar, kesederhanaan dan seterusnya. Yang ke-12 itu disiplin bersukacita. Artinya apa? Kekristenan yang sejati itu, kerohanian sejati dari orang Kristen itu adalah sukacita. Seperti Tuhan Yesus. Yesus itu sangat rohani, tapi rohaninya Yesus beda dengan guru-guru agama Yahudi yang angker mukanya. Loh kok bisa gitu Pak? Anak-anak menjauhi guru-guru Yahudi, tapi anak-anak mendekati Yesus, bahkan main-main di pangkuan Yesus. Anak-anak itu gak seneng karo guru sing besengut terus. Tapi anak-anak akan dekat dengan guru kalau gurunya itu sukacita. Saya punya tim pelayanan penginjilan namanya Cikyong yang dia selalu bersukacita. Anak-anak itu datang dekat dengan dia karena orang yang bersukacita itu pasti disukai anak-anak. Kerohanian Kristen bukan kerohanian yang murung, tapi kerohanian yang mendatangkan sukacita bahkan bagi anak-anak. Karena kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Nah, Paulus pada waktu nulis ini, dia sedang ada dalam tahanan, penjara. Tapi dia mengatakan bersukacitalah. Dalam buku yang kecil ini, kalau ditulis, kitab Filipi itu pendek. Tapi dalam buku yang kecil ini ada 16 kali kata sukacita.
banjir dengan kata sukacita. Seolah-olah Paulus katakan pada jemaat Filipi, bersukacitalah, aku di penjara juga di sini bersukacita loh. Jangan sampai kamu di luar penjara malah lebih sedih gitu. Itu bukan kekuatan hidup. Di sini ada kekuatan hidup kalau kita sukacita dalam Tuhan gitu. Luar biasa. Jadi Paulus menunjukkan bahwa dia tidak dipengaruhi oleh unsur luarnya. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan yang meluap-luap di dalam dirinya dan memberi kesaksian. Kok dia katakan itu? Iya, waktu jemaat Filipi dikasih tahu bersukacitalah senantiasa. Mereka juga katakan, oh iya ini benar Pak Paulus nih. Kenapa? Karena 9 tahun yang lalu pada waktu Pak Paulus merintis gereja di sini, dia secara tidak adil dijebloskan ke dalam penjara yang paling dalam. Tangannya dirantai, kakinya dibelenggu. Sebenarnya kalau orang macam begitu, maka Paulus bisa mengatakan, saya diperlakukan tidak adil. Saya warga negara Roma. Kalau perlu ini pemimpin-pemimpin kota ini bisa dipenjarakan oleh kaisar kalau saya lapor kepada kaisar. Tapi enggak, di dalam penjara diperlakukan enggak adil, padahal dia memberitakan Injil, tapi dia difitnah, kakinya dipasung, tangannya dirantai. Apa yang dilakukan Paulus dalam penjara? Firman Tuhan katakan, nyanyi. Ini luar biasa. Jangan-jangan kalau kita akan selalu terus mengatakan, saya ini nggak salah loh, saya nggak salah. Itu pemimpin kota yang salah. Terus mengatakan cemoohan begitu. Tapi Paulus dan Silas nyanyi. Dan dengan nyanyi itu Tuhan karuniakan gempa bumi sebagai mujizat. Lalu tangannya terlepas. Saya lihat Paulus di penjara itu karena nyanyi apa ya? Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, nyanyian tua itu. Mungkin ini sebagai tamborinnya. Lalu kemudian kakinya jadi drumnya gitu. Nggak ada untuk alasan untuk susah. Paulus dalam penjara begitu. Jadi pada waktu 9 tahun kemudian dia nulis kitab ini kepada jemaat di Filipi. Pasti jemaat Filipi terkenang. Oh iya ya, dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Karena itu ayo kita bersukacita saja. Wong kita punya hidup cuma satu kali. Ngapain kita terus menerus dijajah oleh rasa sedih. Berikan kepada Roh Kudus tempat untuk membuat kita menjadi sukacita. Maka kita akan ada kekuatan terus dalam kehidupan kita. Saya pun juga pernah mengalami seperti yang alami Rasul Paulus. Saya dulu masa kecilnya itu selalu demam malaria. Biasanya setiap bulan Desember itu demam itu datang. Dan waktu demam itu datang, waduh, nggak tahan. Sehingga akhirnya biasanya itu kata-kata umpatan apa itu keluar. Karena rasanya nggak enak sama sekali. Tapi kemudian tahun 1974, saya terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Luar biasa. Dan barangkali ada yang mengharapkan, mulai saat itu saya kemudian gak sakit malaria. Tapi mau saya deklarasi, saat itu saya masih sakit malaria. Setiap Desember masih tetap datang. Baru pada tahun 82 ketika saya membuat keputusan yang cukup penting dalam hidup saya mengatakan, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau, saya masuk ke sekolah Alkitab. Sebenarnya tahun 81 saya diminta Tuhan, tapi saya masih melawan. Akhirnya 1 tahun dalam proses, lalu saya mengatakan, ya Tuhan, saya masuk ke Alkitab. Menariknya, tanpa saya minta, tanpa saya sadar, tahun 82 Desember, 83 Desember, 84 Desember, 85 Desember, sampai sekarang nggak pernah sakit malaria. Ya syukur. Tapi kemudian saya berpikir lanjut, dari 74 sampai 82, saya sudah jadi anak Tuhan. Tapi masih sakit malaria. Apa sing beda ini? Sebelum terima Tuhan, saya setiap sakit malaria selalu ngumpat-ngumpat. Tapi di tengah-tengah sakit malaria pada tahun 74 sampai 82, ibu saya, ayah saya, kakak-kakak saya juga menyaksikan. Di tengah-tengah sakit malaria, saya ambil gitar dan saya bisa nyanyi. Nyanyi yang tadi dinyanyikan, saya juga dinyanyikan Paulus. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Jeng 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 jeng. Jadi karena agak ngeder, jadi gitar tangan nggak perlu digerakkan, sudah metik sendiri. Jadi lalu nyanyi lagu itu di tengah-tengah sakit malaria. Dan saya katakan, this is
the joy of the Lord. Inilah sukacita yang dikaruniakan Roh Kudus itu. Sebelum kenal Tuhan, sakit malaria, ngomel-ngomel. Setelah kenal Tuhan, sama-sama sakit malaria, bisa nyanyi di tengah-tengah penyakit. Kayaknya saudara-saudara mau mengalami seperti itu, izinkan Roh Kudus menciptakan sukacita yang sejati, lalu hidup kita akan kita nikmati sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Menarik, kemudian nanti pada waktu saya jadi pembina di Sati, satu malam mahasiswa ada yang memberikan renungan. Pada waktu dia memberikan renungan malam para mahasiswa sebelum tidur, dia katakan, tadi siang saya membaca artikel, itu masih tahun berapa itu, tapi saya masih ingat karena ngomongnya dia. Katanya ada seorang dokter yang mengatakan, atau ahli kesehatan dia bilang, katanya kalau orang lagi bersuka cita gitu, katanya ya, atau orang lagi sedih, murung gitu katanya, urat saraf yang bekerja di sini ini jumlahnya banyak sekali. Dia sebut berapa ya, 87 atau berapa gitu. Perbandingannya sangat ekstrim. Tapi kalau kita ada lagi sukacita itu, ternyata urat saraf yang bekerja ini katanya dia adalah cuma 16 gitu. Makanya orang yang suka bersukacita itu walaupun umurnya 61, kadang-kadang masih kelihatan seperti 16 tahun. Tapi orang yang murung itu umurnya baru 16, kelihatannya seperti sudah 91. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hadiah sukacita yang dikaruniakan kepada kita ya, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dan mendapatkan kekuatan untuk berprestasi dalam hidup kita. Amin. Amin. Bersukacita selanjutnya. Yang kedua, saudara, dikatakan firman Tuhan tadi apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Baik hati diketahui semua orang. Kadang-kadang ada orang yang baik hati dan katakan, aku mau baik kepada semua orang kecuali si Anu itu gitu. Itu tidak jadi semua orang. Mari kita ikuti firman Tuhan. Seharusnya kita baik hati kepada semua orang ya. Atau ada orang yang mengatakan, aku baik hati tapi di hati aja gitu. Kalau di hati aja kan nggak diketahui semua orang. Artinya ini harus baik hati itu dipraktekkan gitu loh, supaya orang ngerasakan kebaikan hati kita gitu. Sebaiknya itu. Alasannya apa? Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lalu alasannya apa? Tuhan sudah dekat. Saya mikir-mikir, opo kaitannya kebaikan hati dengan Tuhan sudah dekat itu. Lalu saya mulai mikir, oh iya ya, Rasul Petrus pernah mengatakan, sebenarnya Tuhan itu mau datang kedua kali untuk menjemput gerejanya, mengakhiri zaman ini. Tapi dia sepertinya mengulur-ulur kedatangannya yang kedua dengan maksud supaya lebih banyak yang diselamatkan. Jadi kedekatan hari Tuhan itu berarti ada kaitan dengan lebih banyak yang diselamatkan. Oh, kalau begitu berarti mungkin Tuhan berbicara supaya kita kebaikan hati kita, kalau diketahui semua orang, ada potensi bagi orang-orang itu akhirnya untuk menjadi pengikut Tuhan. Saudara kenal dari kesaksian hidup saya, keluarga besar, 9 bersaudara saya anak 8, sebenarnya 10, tapi kakak nomor 3 meninggal pada waktu bayi. Dan kami dulu semuanya bukan anak Tuhan. Tapi kami hidup di kampung di mana ada gereja di situ. Dan yang menarik, kami saksikan orang-orang Kristen di kampung saya pada waktu itu tuh, orangnya tuh baik-baik. Terus terang saja, kami kalau ditanyain, apa yang membuat kami bertanya, ada apa dalam kekristenan? Itu karena kebaikan orang Kristen. Kami itu suka diskusi, kok iso ya orang itu kok baiknya seperti itu? Kok bisa ya orang itu setelah jadi anak Tuhan kok baiknya seperti itu? Itu menjadi pertanyaan bagi kami. Nanti baru pada waktu oleh pertolongan Tuhan masing-masing kami membuat keputusan sendiri-sendiri karena masing-masing mempunyai krisis hidup dan ketemu dengan Tuhan sendiri-sendiri. Jadi kuat sekali iman kami. Maka kami mengetahui bahwa, oh setelah jadi Kristen kita baru tahu bahwa, oh kebaikan hati bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi karena keselamatan yang sangat luar biasa mahal itu, yang tidak mungkin kita bayar itu, oleh Tuhan diberikan secara gratis, maka orang-orang Kristen mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Wujudnya adalah kepada sesamanya akhirnya berbuat baik. Oh gitu. Lalu kami semua dilatih oleh Tuhan setelah jadi anak Tuhan. Kemudian
berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi berbuat baik karena sudah mendapatkan keselamatan secara gratis, padahal mahalnya minta ampun. Ya sebagai ucapan terima kasih pada Tuhan, jadilah orang yang baik kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, ya baiklah kepada orang lain lah gitu, kira-kira gitu. Dan itu pun adalah produksi Roh Kudus, karena salah satu buah roh itu adalah kebajikan. Nenek moyangnya kebaikan. Jadi karena itu kami mulai bergantung pada Roh Kudus dan mohon Roh Kudus membentuk kami. Lalu kemudian akhirnya kami bisa menjadi orang-orang yang menjadi seperti Dia. Lalu teman-teman mulai tertarik untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kebaikan hati orang Kristen menjadi satu pertanyaan, kenapa kok dia baik? Saudara-saudara, di abad pertama gereja berkembang dengan luar biasa. Bayangkan, dari hanya 120 orang dalam kurun waktu 30 tahun sampai berkembang kepada banyak bangsa dan negara. Hanya dari kota Yerusalem yang tidak besar, seluruh Yudea, provinsi Yudea, lalu seluruh Israel, lalu kemudian seluruh Asia, lalu kemudian Eropa, lalu Afrika, lalu yang ke sini Asia sampai ke India. Kok bisa? Eusebius, bapak gereja, menulis orang-orang yang bukan Kristen di luar itu kalau lagi ngomong di antara satu dengan mereka, yang lain di posyandu gitu. Oh, sudah ada posyandu ya Pak? Ya kira-kira posyandu gitu ya. Lagi mereka ngobrol satu dengan yang lain, ternyata mereka ngomongnya begini, dikutip dalam sejarah gereja itu. Behold how they love one another. Lihatlah betapa mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. And their love overflow to us. Dan kasih mereka sampai melimpah ruah, melimpahi kami. Itu catatan dari hidupnya jemaat mula-mula yang berkembang dengan luar biasa tadi. Menjadi daya tarik luar biasa bagi orang yang belum kenal Tuhan. Karena mereka menyaksikan dan mereka saling ngomong satu dengan yang lain. Ngerasani baik tentang orang lain. Lihat betapa mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kasih mereka meluap sampai membanjiri kita. Dan itu yang terjadi di kampung saya. Tuhan Yesus masih berharap ini ada di seluruh umatnya di gereja di sedunia. Sampai pada akhirnya semua orang akan menikmati anugerah Tuhan. Kalau Tuhan kita baik, kalau kebanyakan orang Kristen mula-mula dulu baik, lalu kita enggak baik, lalu kita itu siapa? Gitu, pikiran saya gitu. Moga-moga kita berada dalam garis itu. Tuhan baik, orang Kristen mula-mula baik, orang Kristen zaman sekarang juga baik. Bukan karena produksi kita, tapi karena kita membiarkan Roh Kudus bekerja, membuahkan buah kebajikan. Lalu kita memberkati orang-orang di sekeliling kita. Amin. Yang pertama petunjuk praktisnya katanya bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui sebagian besar orang. Oh enggak, diketahui semua orang. Artinya mulai hari ini tidak terkecuali siapapun harus mendapatkan kebaikan kita. Dan yang ketiga, terakhir mengatakan apa? Janganlah. Nah, janganlah. Chris, yang berikutnya. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pertama tadi bersukacita senantiasa, yang kedua berbuat baik kepada semua orang, yang ketiga jangan khawatir tentang apapun juga. Ya waktu pertama-tama saya membaca agak serampangan, saya juga mengatakan, aduh aku bersemangat untuk melakukan ini, jangan khawatir gitu. Tapi pada waktu membaca dengan teliti juga ada pergumulan. Karena katanya jangan hendaknya kamu khawatir tentang apa saudara? Apapun juga. Wow, bisakah saya? Berarti tidak boleh khawatir apa saja. Kalau disuruh tidak khawatir tentang beberapa hal mungkin gitu. Tapi kalau tidak khawatir tentang apapun juga berarti nggak pernah khawatir sama sekali kan gitu. Ya. Ini bagaimana caranya bisa memenuhi firman Tuhan yang seperti ini? Pergumulan menyebabkan kita belajar. Dan akhirnya saya cari tahu apa sih maksudnya ayat ini gitu. Lalu kemudian oleh pertolongan Tuhan dan kemurahannya, syukur. Akhirnya mengerti bahwa
di zaman Rasul Paulus dulu, di dalam bahasa tersebut, ya kalau sekarang bahasa Inggris gitu misalnya, bahasa internasionalnya, ternyata ungkapan jangan, hendaknya, kamu khawatir itu bisa diungkapkan dalam dua cara. Cara yang pertama itu artinya kira-kira jangan mulai. Cara yang kedua artinya adalah jangan terus menerus. Saya ulang. Cara yang pertama itu kalau diterjemahkan literal bunyinya adalah jangan mulai. Cara yang kedua, ungkapan yang kedua adalah jangan terus menerus. Lalu saya bilang, waduh, kalau begitu yang di sini ini apa ya? Jangan mulai atau jangan terus menerus? Waktu saya periksa, kalau jangan mulai, berarti kita pada waktu mulai khawatir, kita sudah salah melanggar firman Tuhan, loh. Karena nggak boleh kok, mulai khawatir aja nggak boleh kok, gitu. Tapi waktu saya cek, ayo puji Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak pernah berfirman, memberi perintah kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita bisa lakukan. Selalu Dia memberikan perintah yang bisa kita lakukan. Contohnya di sini nih, kalau Dia katakan, jangan mulai khawatir, mati kita semua. Karena begitu kita khawatir, berarti kita sudah berdosa. Kita sudah bersalah. Tetapi ternyata ungkapan ini tergolong ungkapan yang kedua. Yang artinya, jangan terus menerus khawatir. Kalau jangan terus menerus khawatir, pada waktu kita mulai khawatir, itu kita tidak bersalah. Tapi kita bersalah kalau kita memperpanjang kekhawatiran itu. Jadi pada waktu kekhawatiran mulai datang, nggak apa-apa itu, tapi jangan dia dipelihara. Secepat mungkin kekhawatiran itu segera dikeluarkan dari ruangan. Jadi waktu kekhawatiran masuk dalam ruangan hidup kita, itu tidak bersalah. Tapi kalau kita mengiyakan dia terus masuk dalam hidup kita dan menguasai kita, di situ salah kita. Jadi begitu kita sadar bahwa kita mulai khawatir, lalu kita harus stop kekhawatiran, stop. Kamu berhenti di situ. Karena kamu tidak berhak untuk masuk ke dalam sini. Nah, bagaimana caranya mengusir kekhawatiran itu? Firman Tuhan mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, apa saudara? Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Artinya, caranya menyetop adalah kekhawatiran, kamu stop di situ dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. Dengan itu maka kekhawatiran harus berhenti. Nah, kita harus berpikir dalam waktu doa kepada Tuhan. Tuhan itu sangat bertanggung jawab kepada kita. Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kalau begitu, mengapa kita khawatir, kan gitu, saudara? Tuhan Yesus pernah mengatakan apa? Lihatlah burung pipit di udara. Dijual apa, saudara? 2 ekor 1 duit. Di kitab Matius dikatakan gitu. Saya kemudian cek, 1 duit itu piro sih gitu. Ternyata 1 duit itu kira-kira harganya adalah sama dengan harga 1 kali parkir mobil. Parkir mobil di Malang ini 3.000. Jadi kalau 1 duit dapat 2 ekor, berarti harga 1 burung pipit pada zaman Tuhan Yesus kira-kira berapa? 1.500. Waduh, terima kasih saudara. Saudara sangat memperhatikan ini ya. 1.500. Apa karena ngomong duit ya? Jadi 1.500. Nah, tapi di Injil Lukas mencatat kata-kata Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di situ mengatakan begini, lihatlah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. 1 duit dapat 2 ekor. Tapi Lukas mengatakan 2 duit dapat 5 ekor. Wih, saudara langsung berpikir ini pasti. Ya kan? Kalau 2 duit mestinya dapat 4 ekor. Wong 2 kok ya. Kok dapat 5? Nah, langsung seperti semua tahu karena semua suka beli dan suka jual gitu kan. Sing nomor 5 welasane gitu kan. Gitu, sejinah piro iki gitu ya. Langsung ambil 11, gak ada pertarungan di situ. Ya karena yang ke-11 itu welasane. Jadi ngerti. Jadi bonusnya. Nah, kalau begitu berarti tiap burung pipit berharga 1,5 ribu, tapi burung pepipit kelima harganya 0. Terus Tuhan Yesus mengatakan, tidak satu pun dari burung pipit itu
dibiarkan jatuh mati oleh Bapakku di surga. Apakah ini termasuk burung pipit kelima atau enggak? Termasuk burung pipit kelima yang enggak ada harganya. Lalu kata-kata Tuhan Yesus dilanjutkan, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Enggak hanya 5 burung pipit, enggak hanya 1 burung pipit, enggak hanya burung pipit kelima, tapi kamu tuh lebih berharga dari banyak burung pipit. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Burung pipit aja saya perhatikan. Kok kamu masih khawatir? 1 burung pipit yang harganya 0 aja saya perhatikan. Kamu harganya jauh lebih banyak daripada banyak burung pipit. Kenapa kamu khawatir? Jangan terus-menerus khawatir. Tidak ada alasan. Karena Tuhan mempedulikan kita. Rasul Petrus itu berpengalaman soal kekhawatiran. Maka itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, terjemahan lama dulu bunyinya gini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia mempedulikan kamu. Dalam terjemahan baru sekarang dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia memelihara kamu. Tentu bahasa Inggrisnya adalah because He cares for you. Caring. Tuhan itu peduli, sangat peduli, sangat memperhatikan, sangat memelihara kita. Kenapa kita itu suka khawatir gitu? Mari kita akan hayati betul kepedulian Tuhan bagi kita ini. Karena kenapa Petrus kok menulis begitu? Itu ditulisnya pada tahun kira-kira 60 Masehi. Pada tahun 30 Masehi, Petrus baru saja mendapatkan kepenuhan Roh Kudus bersama dengan orang-orang jemaat mula-mula. Lalu pemberitaan Injil luar biasa, Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Ceritanya dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Masukkan dalam penjara yang paling dalam. Nah, penjara yang dipakai untuk memenjarakan Petrus ini ada 4 tembok keliling. Petrus dimasukkan yang paling dalam. Di tiap-tiap tembok itu, keliling itu ada 1 gerbang. Tiap gerbang itu dijaga oleh 4 prajurit. Berarti 4 gerbang dijaga oleh 16 prajurit. Petrus ada di dalam paling dalam. Lalu firman Tuhan mengatakan, malam itu Tuhan mengutus malaikat untuk datang ke penjara. Waktu dilihat oleh malaikat, ternyata Petrus tidur nyenyak, barangkali ngorok. Sampai akhirnya malaikat itu biasanya kalau datang itu kan dia datang begini aja terus manusia kaget gitu. Tapi itu mungkin malaikat sudah berikan kemuliaan-kemuliaannya, tapi Petrus tetap tidur ngorok aja, saking lelapnya dia tidur. Lalu kemudian akhirnya malaikat harus tepuk, dan katanya, tek. Dan waktu tepuk, lalu dia sadar, tapi masih sambil merem. Lalu dia jalan keluar, ngelewati 4 prajurit, 16. Pada waktu sudah di luar penjara, firman Tuhan mengatakan, baru dia sadar, loh, nek jobo ya, sudah di luar. Tadi ngantuk sudah, masih merem sampai di luar. Artinya apa? Padahal Alkitab ceritakan bahwa besoknya Pak Petrus mestinya akan mengalami seperti Yakobus, yaitu dipenggal kepalanya. Kok bisa malam sebelumnya tidur nyenyak? Lalu dari ayat 1 Petrus 5 ayat 7 itu saya benar, mungkin malam hari itu Petrus katakan, Tuhan, ini saya diadili ini kan bukan karena saya jahat, tapi karena saya memberitakan Injil. Nah kalau begitu ini mestinya bukan urusan saya ya Tuhan, ini urusan Tuhan. Ya kalau begitu kami persilahkan Tuhan urus. Saya kayaknya perlu istirahat, tidur. Tidurnya nyenyak. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Lalu dia tidur nyenyak. Kalau saya jangan-jangan malam itu memang tidur, tapi malah ketahuan mati. Soalnya khawatir banget gitu. Kalau besok dieksekusi itu seperti apa? Sebelum saya belajar tentang menyerahkan kekhawatiran. Luar biasa tenangnya Petrus. Bisa-bisanya orang yang mau dieksekusi mati besoknya dengan dipenggal kepalanya. Malamnya bisa tidur nyenyak. Saya kemudian mempelajari ada satu cerita yang pernah saya dengar. Cerita ini tentang seorang petani. Petani apel di Bromo. Dia lagi panen apel.
banyak. Lalu kemudian dia bawa apelnya karena dia petani saja, bawa apelnya di karung dua, keranjang dua yang besar, dipikul. Mau dijual di bawah, di pasar yang di bawah, agak jauh. Jadi dia akhirnya mikul apel yang banyak itu turun ke bawah. Tentu saja berat. Lalu kemudian ada truk. Truk ini disopir oleh tetangganya, anak muda. Baknya kosong. Lalu waktu dia lihat, waduh, Pak D itu kok sengsara ya. Kalau gitu saya akan tolong Pak D itu. Pak D, ayo Pak D, naik truk di belakang. Dibukakan baknya, lalu Pak D-nya itu naik, lalu ditutup baknya, lalu kemudian mulai dijalankan oleh si pemuda ini yang sopir. Mau kemana? Mau ke ini, lalu kemudian dijalankan menuju ke pasar itu. Nah, jalan menuju ke pasar itu masih ada kelok-kelok, turun dan kadang-kadang di kelok lalu turun lalu di rem mendadak dan sebagainya. Waktu sampai di pasar di paling bawah beberapa kilo ya, hampir 10 kilo, lalu kemudian dia bersyukur, waduh saya telah menolong Pak D itu lepas dari bebannya. Lalu kemudian dia pergi ke belakang, dia mau buka bak, dan pada waktu dia buka bak, dia kaget. Karena si Pak D itu di atas bak itu masih pikul. Jadi dia mandi keringat dan lemes. Karena tiap kali gerak selalu begini, lebih berat daripada kalau dia jalan saja di jalan tadi. Dan ilustrasi itu menolong saya untuk mengingatkan, kadang-kadang Tuhan sudah minta kita naik truknya Tuhan, lalu diminta untuk kekhawatiran itu diletakkan, tapi setelah kita doa, Tuhan kami serahkan ini kepadamu, lalu kita pikul lagi di atas truk, justru lebih berat hidupnya. Kalau sudah diserahkan pada Tuhan, ya percayakanlah Tuhan sanggup untuk menolong kita, lalu kita akan ditolong melintasi kekhawatiran itu dengan kedamaian yang Dia berikan. Ayo kita nyanyi yuk. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Saya undang saudara untuk berdiri bersama-sama. Tak usah ku susah, Roh Kudus angkat tangan kita di hadapan Tuhan sambil menyanyi lagu ini. El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah. Nyanyikan lagi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih hadiratmu El Shaddai. Oh, Kau Maha Besar. Haleluya. Tolong kami. Oh, tolong kami untuk percaya kepadamu ya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El
Bapa kami yang dalam surga, kami datang kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami belum percaya kepadamu. Kami tahu semua fasilitas ada pada Engkau, sehingga Engkau mau supaya kami menikmati kehidupan ini dengan bersukacita senantiasa. Kami mohon Roh Kudus akan tolong kami, supaya hidup kami jadi berkat bagi setiap orang yang datang kepada kami. Karena hidup kami itu menyukakan orang, karena hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Bukan hanya itu Tuhan, produksilah kebaikan hati di dalam tiap kami. Sehingga akhirnya setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka akan diberkati oleh Tuhan melalui kami. Dan tolong kami, supaya kami tahu menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Kalau Engkau begitu peduli kepada kami, kenapa kami harus terus-menerus khawatir? Kami tahu di dalam Engkau ada semua jawaban untuk keperluan kehidupan kami. Karena itu kami mengangkat tangan, tanda kami menyerah. Dan penyerahan kami ini akan kami pohonkan kepadamu untuk Engkau campur tangan terus dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan dari putra-putrimu ya Tuhan, pagi hari ini kami percaya Tuhan akan pasti tolong. Dan Tuhan akan pasti memberi jalan keluar untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Karena itu kami beri kemuliaan, hormat dan pujian setinggi-tingginya kepada Engkau saja. Karena Engkau yang selalu mempedulikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.